Kalau S1 saya di sini ya, di Jambi, di Universitas Jambi, kampus Pinang Massa. S2-nya itu di Michigan State University, MSU. Gitu. MSU itu adalah salah satu kampus terbaik saat ini, nomor 2 di bidang pendidikan. Tanpa sarapan, dan itu penelitiannya sudah valid, crystal clear bahwa anak-anak yang berangkat tanpa sarapan itu pasti mereka akan punya permasalahan waktu di sekolah. Itu termasuk parenting begitu ya. Di KHD itu, Ki Hajar Dewantara itu pernah berpesan bahwa ada namanya Tripusat pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah. Jadi Tripusat. Jadi yang pertama sekolah, kedua orang tua atau rumah, ketiga lingkungan. Jadi selama ini di negara kita, di Indonesia itu sekolah diserahkan hanya kepada pendidikan, itu hanya diserahkan kepada sekolah. Jadi mau anak ini bobrok, mau anak ini begajulan gitu ya, mau nakal, orang tua nggak mau tahu. Pokoknya orang tua sudah bayar gitu ya, silahkan guru didik gitu ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Berkelakar, kembali lagi bersama saya Ridho Akbar Hazard di episode pertama kita di Berkelakar ya, berbagi cerita bareng keluarga, tokoh inspiratif dan pakar. Dan kalau mendengar kata berkelakar ini mungkin terkait dengan bercanda gitu ya, sanda gurau, seru-seru bareng. Nah, memang sesuai dengan tema kita dan project kita dalam Berkelakar ini adalah menghadirkan sosok-sosok seru yang inspiratif, punya nilai-nilai dan juga punya value. Nanti kita bakal ngobrol seperti apa sih perjalanan karirnya, kemudian juga mungkin hal-hal yang terkait, karena memang pada hari ini atau episode pada kali ini kita kehadiran tokoh inspiratif yang sangat luar biasa. Beliau sudah sangat banyak ya melalang buana di bidang akademisi juga gitu ya, kemudian juga sudah mencicipi dengan berbagai tantangan ya di dunia internasional ya, salah satunya juga menempuh pendidikan di Michigan. Nah, gimana sih sebenarnya, nanti kita akan ngobrol lebih lanjut, tetapi saya akan spill sedikit deh nama beliau ya. Untuk episode kita pertama ini adalah tokoh inspiratif kita bernama Bang Dion F. Rijum Ginanto SPD MA PhD ya, dan beliau ini merupakan seorang dosen dan juga saat ini tengah aktif mengajar di Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Nah, seperti apa ya, kita akan kenal dulu deh sebelum apa ya, kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Kita kenal lanjut nih sama Bang Dion. Bang, boleh diceritakan lebih lanjut Bang Dion, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Bang Ridho. Bang Ridho apa kabar? Alhamdulillah sehat luar biasa Bang. Berarti tadi dari mana mau kemana? Dari kampus mau ke BKKBN. Kampus ke BKKBN. Cakep kayak. Ya, jadi Bang Dion, terima kasih banyak udah hadir di dialog kita pada hari ini yang pertama, dan langsung apa istilah menyempatkan waktu gitu ya di tengah-tengah kesibukannya, karena memang harus menghubungi minimal Hamin 1 bulan biasanya. Enggak ya? Oke Bang Dion, boleh kenal lebih lanjut Bang Dion. Kalau tadi kan nama udah nih, mungkin hal-hal lainnya nih Bang yang pengen ditonton atau yang pengen didengar dari sobat berkelakar yang ada di rumah. Ya, saya Dion ya, Mas Ridho. Selain sebagai dosen, saya saat ini juga aktif di beberapa kegiatan di kementerian. Di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu saya termasuk apa namanya, think tank gitu ya, penulis naskah akademik, kemudian penulis panduan pembelajaran asesmen begitu ya, yang mungkin akan diganti nih segera kurikulumnya, tapi saya tidak tahu. Juga di Kementerian Agama, juga di Kementerian Keuangan juga, karena ikut juga menginterview atau penyeleksi mereka-mereka yang ingin kuliah baik dalam negeri maupun luar negeri begitu. Wah. Jadi begitu deh. Dan juga sering juga sih dipanggil kegiatan-kegiatan kepemudaan seperti memberikan motivasi begitu ya, memberikan semangat buat adik-adik mahasiswa, buat siswa. Pokoknya ya untuk mengisi kegiatan aja, Mas. Keren ya nih. Kalau yang mau tahu tips and trick bagaimana LPDP gitu ya, ini langsung tanya nih sama Bang Dion. Boleh. Nanti kita gali ke sana ya. Siapa tahu nih yang nonton lagi persiapan gitu ya. Oh iya, ini tahun depan dibuka lagi. Oh, tahun depan buka ya. Nah, Bang, tadi kan sudah di-spill nih. Kalau saya lihat di CV-nya Abang, wah luar biasa banyak sekali ya Bang. Negara di Asia sudah, negara Eropa juga sudah, Amerika juga sudah ya. Karena pendidikan dari Bang Dion ini S2 dan S3-nya juga di Michigan ya Bang. Ya, nah, boleh diceritain nggak sih Bang, gimana sih proses pendidikan Abang dari kuliah deh sarjana waktu itu sampai dengan akhirnya menyelesaikan pendidikan doktoralnya Bang? Iya, kalau S1
S1 saya di sini ya, di Jambi, di Universitas Jambi, kampus Pinang Massa. S2-nya itu di Michigan State University. MSU, gitu. MSU itu adalah salah satu kampus terbaik saat ini nomor 2 di bidang pendidikan. Jadi untuk jurusan-jurusan pendidikan itu Harvard malah kalah gitu ya. MIT juga kalah, tapi peringkatnya yang tertinggi itu di Michigan State University. Beasiswa waktu S2 itu biasa dari Amerika langsung, namanya USAID. Jadi itu sudah kali ke-8 Bang Rido untuk bisa dapat beasiswa itu. Beberapa kali daftar ke Belanda ditolak, di Australia mendaftar juga ditolak, di Amerika Fulbright juga ditolak, karena kan kalau Fulbright itu harus benar-benar full bright gitu ya, harus benar-benar pintar full. Mungkin saat itu tidak full bright gitu ya, half bright gitu. Jadi tapi akhirnya alhamdulillah Allah itu kan memberi yang kita butuhkan, bukan yang memberi apa yang kita minta begitu ya. Jadi disuruh sabar, akhirnya mendapatkan S2 di Amerika, USAID, yang itu total beasiswanya lebih tinggi ketimbang beasiswa-beasiswa yang selama ini saya apply. Terus jurusannya itu Educational Administration yang membidangi tentang bagaimana manajemen sekolah, bagaimana bekerja sama dengan orang tua. Mirip nih dengan BKKBN. BKKBN itu bagaimana kita memberikan pendidikan kepada orang tua. Nah, di pendidikan saya itu bagaimana sekolah itu bisa mengajak orang tua itu ikut andil dalam proses pendidikan gitu. Nah, jadi S2 saya di situ. Kemudian selesai S2, saya daftar lagi beasiswa S3 gitu. Saya daftar ke 7 kampus, 5 ditolak, 2 diterima. Jadi diterimanya di kampus yang sama, di Michigan State University, masih di jurusan yang sama gitu ya. Jadi dan akhirnya tulisan disertasi saya pun tentang orang tua. Bagaimana orang tua itu terlibat dalam pendidikan di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu kan anak tidak tinggal dengan orang tua. Itu kan menarik tuh. Padahal kan teorinya kalau orang tua tidak ikut andil dalam pendidikan anak, tidak ikut cawe-cawe nih kalau bahasa politiknya, itu pasti pendidikan anak-anak itu hasilnya tidak akan maksimal. Nah, sekarang anak pondok itu tinggalnya jauh dari orang tua. Gimana nih? Ternyata penelitian itu melaporkan bahwa tetap walaupun orang tua itu jauh, kan mereka masih bisa berkunjung, bisa menelpon, bisa memberikan dukungan dalam bentuk lain. Jadi memang orang tua adalah faktor penting ketika kita ingin melihat anak kita sukses. Wah, ya ini menarik ya bagaimana proses perjalanan dari Bang Dion tadi ya. Dari awal bagaimana memang ada keterpurukan tentunya dan kehidupannya tidak ada yang mudah ya Bang ya. Yang paling penting ya tadi maunya mencoba. Lihat tadi Bang Dion udah bercerita beberapa kali mengikuti rangkaian beasiswa, tapi akhirnya mendapatkan satu beasiswa yang sangat-sangat ini benefitnya fantastis ya. Dan 2 kali lagi gitu ya. Siapa yang nggak mau gitu ya. Keren banget ya Bang ya. Mungkin bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Dan tadi juga menarik nih ketika membahas sebuah penelitian dan lain-lain, karena memang sebagai seorang akademisi dan juga istilahnya pengajar ya Bang ya, harus banyak sekali bidang penelitian. Nah tadi kan salah satunya terkait dengan bidang penelitian tentang orang tua gitu ya. Dan anak itu diterbitkan kapan Bang kalau boleh tahu Bang? Oh, itu sudah banyak diterbitkan. Jadi itu kan disertasi, dan dari disertasi itu saya pecah-pecah gitu. Jadi ada yang diterbitkan, ada yang masuk di Scopus, ada yang masuk di Proceeding, ada juga yang masuk jurnal Sinta 2 gitu. Jadi harapannya sih banyak yang sadar, karena ini kan pesan dari pendiri bangsa kita bahwa Ki Hajar Dewantara, mungkin kenal ya. Jadi KHD itu, Ki Hajar Dewantara itu pernah berpesan bahwa ada namanya Tripusat pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak bisa diserahkan kepada sekolah. Jadi Tripusat. Jadi yang pertama sekolah, kedua orang tua atau rumah, ketiga lingkungan. Jadi selama ini di negara kita, di Indonesia itu sekolah diserahkan hanya kepada pendidikan, itu hanya diserahkan kepada sekolah. Jadi mau anak ini bobrok, mau anak ini begajulan gitu ya, mau nakal, orang tua nggak mau tahu. Pokoknya orang tua sudah bayar gitu ya, silahkan guru didik gitu ya. Kan nggak bisa gitu ya. Ki Hajar Dewantara sudah bilang kalau hanya sekolah sendiri yang bekerja, sementara rumah dan lingkungan tidak ikut andil dalam pendidikan, maka itu tidak akan bisa berhasil dengan baik begitu. Sehingga dan ini dulu kan sempat ada itu Direktorat Orang Tua gitu, waktu Anies Baswedan jadi menteri. Tapi kemudian ya proses politik begitu kan, direktorat itu dihapus, dan ya sekarang sekolah jalan sendiri lagi gitu, sekolah sendirian. Maka ya sehingga gerilya begitu ya.
guru, kemudian kepala sekolah itu bagaimana sih orang tua bisa ikut terlibat. Maka ketika saya dihubungi nih Mbak Nopi gitu ya untuk ikut ke BKKBN, oh siap gitu. Karena ini sebenarnya adalah misi pribadi saya sendiri gitu, gimana supaya orang tua itu benar-benar care. Bagaimana dia peduli tentang ketika anak sebelum berangkat sekolah itu dikasih sarapan dulu. Kan banyak tuh ya anak-anak kita yang SD, SMP, SMA berangkat sekolah tanpa sarapan. Dan itu penelitiannya sudah valid, crystal clear bahwa anak-anak yang berangkat tanpa sarapan itu pasti mereka akan punya permasalahan waktu di sekolah. Itu termasuk parenting begitu ya. Kemudian bagaimana peran orang tua di rumah begitu. Orang tua di rumah kan sekarang ini dengan adanya gadget segala macam gitu ya. Daripada anak ribut gitu ya, kasih aja HP begitu. Terus karena dia sibuk main HP dan sebagainya, lupa kalau ada PR, harus ada membaca dan sebagainya. Jadi kalau orang tua di rumah itu tidak peduli dengan akademik anak, maka ya pasti di sekolah dia tidak akan baik begitu. Nah jadi kalau Ki Hajar Dewantara itu kan siapapun bisa jadi guru gitu. Jadi orang tua bisa jadi guru, lingkungan bisa jadi guru gitu. Semuanya harus mau berperan menjadi guru. Wah, luar biasa. Jadi tidak hanya digantungkan ya Bang ya sama satu institusi saja ya Bang ya. Tapi kan lagi kalau misal kita membahas tentang waktu ya Bang ya. Kan lebih banyak anak juga akhirnya lebih berinteraksi lebih banyak dengan orang tua kalau di sekolah gitu ya Bang. Madrasah pertama ya Bang ya. Berarti kalau misalnya Abang melihat ini kan tadi ada segudang mungkin PR lah ya Bang ya menjadi catatan-catatan. Nah, kalau Abang melihat situasi dan juga apa istilahnya bentuk gitu ya dari keterlibatan orang tua atau keluarga dalam pendidikan anak, salah satunya seperti apa sejauh ini Bang? Banyak. Itu kalau di penelitian saya itu ada 7. Apa aja tuh Bang? Mungkin boleh dijadikan data untuk yang satu yang paling penting aja parenting kali ya. Parenting itu kan semuanya, itu mencakup semuanya. Bagaimana orang tua itu sadar, aware bahwa pokoknya intinya si anak itu harus siap. Sebelum dia berangkat sekolah itu harus siap secara mental, secara fisik, secara emosional dia harus siap. Pokoknya ketika dia pergi dari rumah, itu dia nggak punya masalah apapun dari rumah gitu. Jadi nggak lapar perutnya, kemudian dia nggak habis dimarahin. Pokoknya dalam kondisi happy, kemudian juga nggak ada mikirin-mikirin yang lain. Pokoknya dia fokus keluar gitu. Tapi kan sekarang, aduh banyak sekali ya. Jadi walaupun dia jadi gini. Jadi kan kita kompleks sebenarnya masalahnya. Ada anak orang kaya begitu ya dengan permasalahan sendiri, ada anak-anak yang dari golongan yang ekonomi kurang mampu. Nah, ini juga penanganannya berbeda nih Mas. Yang misalnya kalau dia anaknya dari kurang mampu, itu kan anaknya tidak dipedulikan juga dari orang tua karena orang tuanya sibuk mencari pekerjaan dan sebagainya. Kemudian dia juga tidak sarapan dan sebagainya. Yang orang kaya pun demikian, dia juga nggak punya waktu nih karena kesibukan di kantor sampai lembur dan sebagainya. Jadi seperti ini maka orang tua itu harus bisa benar-benar prioritaskan nih. At least dia harus punya waktu untuk ngobrol dengan anak. Apakah itu waktu makan malam atau waktu sarapan atau waktu makan siang. Mereka sesibuk apapun harus ada menyiapkan waktu untuk bisa ngobrol dengan anak. Jadi atau kalau bisa mengantarkan anak ke sekolah, begitu ya. Sambil ngantar anak ke sekolah, begitu sambil ngobrol, gimana kemarin mau belajar apa, kemudian punya masalah apa, segala macam. Jadi kalau misalnya anak itu sering kita ajak ngobrol, apalagi bapak-bapak nih, kan bapak-bapak ini kadang menganggap, aduh itu pendidikan anak itu kan urusan ibu gitu. Okay, baik. Padahal kan sekarang penelitian mengatakan di Indonesia itu fatherless. Jadi kayak punya bapak tapi seolah-olah tidak punya bapak gitu. Jadi bapaknya nggak mau peduli, nggak mau ajak ngobrol, bapaknya nggak mau ngajak menyalurkan hobi, misalnya ngajak mancing atau ngajak main bola atau ngajak main badminton. Bapak-bapak sibuk dengan hobinya sendiri. Dia punya hobi tapi nggak ngajak anaknya untuk mengikuti hobi itu gitu kan. Apa salahnya gitu kan kalau dia hobi main bola, aja anaknya ikut main bola juga. Jadi anak itu dia merasa punya figur ayah gitu. Nah kalau dia merasa tidak fatherless lagi, insya Allah itu anak itu kan tidak harus berprestasi dalam bidang akademik begitu kan, tidak harus ranking 1, 2, dan 3. Anak mempunyai potensi mereka masing-masing. Kalau dia tidak bagus di bidang matematik, dia tidak bagus di bidang bahasa Inggris, mungkin dia bagus di bidang olahraga begitu kan. Kalau dia nggak bagus di bidang olahraga, tidak bagus dalam matematik, mungkin dia bagus di bidang agama gitu. Jadi tidak harus anak itu, wah kalau dia nggak ranking 1
maka orang tuanya gagal ya enggak gitu kan. Kita cari potensi dia itu yang mana gitu. Nah, siapa yang bisa menggali potensi itu? Orang tua dan guru gitu. Jadi orang tua dan guru itu harus bisa bekerja sama. Pokoknya intinya balik-balik itu lagi pusat pendidikan tadi gitu. Makanya BKKBN ini punya peran yang sangat penting di situ untuk bisa. Nah, BKKBN ini kalau saya menganggap ini sebagai lingkungan tadi. Jadi kan rumah, sekolah dan lingkungan. Nah, lingkungan ini termasuk BKKBN, pemerintah, swasta, tetangga-tetangga. Itu juga harus care terhadap pendidikan anak. Kan itu ada proverb yang paling terkenal itu. It takes a village to raise a kid. Butuh orang sekampung untuk membesarkan satu orang anak. Gitu. Tapi kan kita saat ini cuman ya urusan anak ya urusan bapak dan ibunya atau urusan satu anak urusan gurunya gitu. Baik. Padahal butuh orang sekampung untuk membesarkan satu orang anak. Berarti keterlibatan nih ya Bang Dion ya, yang ada di lingkungan dan lain-lain. Jangan sampai nih tadi menarik nih yang digarisbawahi sama Bang Dion ya. Ada anak yang mungkin punya potensi-potensi tertentu, tetapi mungkin karena kekeliruan ya Bang ya, keliru dalam melihat potensi minat dan bakat anak, gitu akhirnya anak dipaksa dengan teknik-teknik tertentu gitu ya Bang. Akhirnya apa? Dibandingkan gitu ya. Coba tuh lihat anak tetangga ya, bener nggak sih Bang? Ya, emang enak dibandingin? Iya, enak ya Bang. Jadi banding kayak. Karena ada yang bilang kan, ya anak tetangga udah bisa baca, kamu kok belum gitu dan lain-lain. Nah, sebenarnya kan apa sih yang menjadi PR harusnya orang tua bagaimana nih menemukan minat bakat dari seorang anak gitu Bang. Mungkin ini Abang juga punya pengalaman pribadi itu seperti apa harusnya Bang? Saya setuju tadi yang pertama, jangan dibanding-bandingkan gitu. Kita aja nggak mau kan dibandingkan dengan orang lain gitu kan. Melihat tetangga udah bisa baca, belum baca, kemudian kok kamu harus baca gitu ya. Jadi dibanding-bandingkan. Kemudian yang kedua, orang tua itu kadang suka memaksa gitu ya. Pokoknya kamu harus ikut les bahasa Inggris. Padahal anaknya nggak hobi bahasa Inggris nih. Pokoknya dipaksa, terus akhirnya apa? Akhirnya kemudian ya dengan keterpaksaan itu tidak, ya memang, dan itu bukan minat dia, bukan bakat dia, akhirnya hasilnya tidak bagus gitu. Kenapa nggak orang tua itu setiap sebelum tidur misalnya, atau pas lagi makan siang ngajak ngobrol gitu. Kamu hobinya apa sih? Mau nggak kamu kalau ikut les bahasa Inggris? Nggak mau Pak, nggak mau ya, atau nggak mau Bi gitu. Terus kamu maunya les apa gitu kan? Diajak ngobrol ya dari hati ke hati gitu kan. Mau nggak kamu kalau diajak les renang gitu? Oh nggak mau juga. Terus maunya les apa gitu? Atau apa gitu. Jadi akhirnya dengan kita ngobrol dari hati itu, jadi anaknya enjoy gitu kan, mau ngapa gitu. Dan ketika itu sudah dari hati dia, ya udah. Orang tua tinggal push aja gitu kan. Jadi kalau sekali lagi nih Ki Hajar Dewantara ing madya mangun karso, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi teladan, ing madya mangun karso. Jadi di tengah-tengah tugas orang tua itu kan ketika di tengah kita memberikan motivasi, kita memberikan dorongan. Anak itu maunya apa sih? Ya kita tinggal fasilitasi aja gitu kan. Kalau tidak ada duit ya dengan apa yang ada bisa gitu kan, tidak harus les begitu kan. Tapi dengan misalnya ya dengan orang tua mengajak kita melatih sendiri gitu kan. Pokoknya intinya anak enjoy dulu, bahagia dulu, senang dulu. Baru setelah itu kita arahkan kemana. Baik, berarti komunikasi ya Bang. Komunikasi ya, sangat penting. Balik lagi komunikasi. Apalagi di BKKBN itu gerakan kembali ke meja makan salah satunya yang kemarin sempat digaungkan juga Bang. Jadi, itu sangat penting. Iya, bagaimana akhirnya anak-anak dan orang tua nih bisa dilekatkan kembali gitu ya. Karena kan mungkin kalau orang tuanya sibuk di rumah gitu ya dengan aktivitas yang banyak dan beragam gitu ya, dan baru bisa bertemu kan biasanya di meja makan tuh Bang. Biasanya di meja makan. Nah, jadi tapi jangan salah Bang Rido, banyak juga orang tua yang nggak makan sama anaknya. Pagi dia nggak sempat sarapan, harus ke kantor pagi-pagi karena takut macet. Siang dia makan di kantor. Terus malam dia nggak sempat karena pulangnya kemalaman. Jadi memang harus disempatkan. Harus ya, disempatkan Bang, sih. Kalau nggak sempat tiap hari, minimal weekend gitu kan, Sabtu, Minggu harus ada di sini. Baik, berarti memang balik lagi ya, kita tidak boleh membebankan satu tugas untuk mengembangkan anak tadi, karena kalau dari Bang Dion bilang butuh minimal satu kampung gitu ya, satu tempat dan satu lingkungan gitu untuk membesarkan seorang anak, karena anak ya pencontoh yang ulung juga ya Bang ya, apalagi di lingkungan dan lain-lain. Nah, ini menarik nih. Kalau Abang tekniknya nih, Abang udah berkeluarga belum Bang? Sudah dong. Aduh, mohon maaf ya untuk penonton udah ya ternyata ya. Nah Bang, gimana nih kalau Abang biasanya nih kesibukan Abang yang kalau saya lihat kan luar biasa nih, dari mengajar, kemudian tadi risetnya juga aktif, belum lagi pergi ke sana ke sini dan lain-lain. Gimana tuh membagi waktu antara pekerjaan, keluarga dan juga anak Bang? Seperti apa? Jadi saya sebenarnya habis waktunya tuh sebenarnya juga untuk anak juga. Jadi anak itu pagi kan harus ke sekolah. Jadi saya harus yang mengantar tuh. Kalau saya kebetulan tidak bisa pas lagi dinas luar, itu istri yang mengantar.
Kemudian anak saya itu yang anak nomor 1 ya, itu dia hobi di bidang olahraga. Jadi dia hari Selasa, hari Kamis dan hari Sabtu itu dia ikut sekolah bola. Jadi saya sepulang dari kampus itu harus jemput anak, kemudian mengantar anak ke stadion mini untuk berlatih bola, gitu ya. Itu Selasa, Kamis, Sabtu. Kemudian dia juga hobi karate nih. Jadi hari Minggu dan hari Jumat dia latihan karate. Habiskan waktu saya sebenarnya jadi untuk ngantar jemput sekolah, ngantar jemput bola, dan ngantar jemput karate, begitu ya. Tapi itu semua saya pasti ada suatu hal yang saya dapatkan. Misalnya saya ngantar bola nih, ngantar bola kan saya tidak hanya dengan nonton gitu, saya bisa ngabisin waktu saya dengan nulis sambil ngetik, gitu. Jadi saya tidak ingin waktu saya terbuang sia-sia gitu. Ketika saya drop dia di ngantar bola, kemudian saya pergi ke warung kopi terdekat gitu sambil menulis gitu. Dan biasanya saya kan juga seorang penulis novel nih Bang. Saya bukan hanya hobi nulis akademik, tapi di tengah-tengah saya juga hobi menulis novel. Jadi insya Allah tahun ini novel saya yang kedua akan selesai. Doakan ya Bang Rido. Spill ya Bang. Spill gitu. Ini novel tentang apa Bang? Novel saya yang pertama itu tentang anak mahasiswa yang kuliah di Amerika, perjuangannya, diskriminasi dan sebagainya. Yang kedua ini kelanjutan novel yang pertama. Jadi mahasiswa yang kuliah di Amerika itu, tapi kemudian ada permasalahan yang lebih pelik lagi. Dan itu saya tuliskan di novel saya yang kedua. Baik. Ini dengar-dengar kabar katanya BKKBN mau fasilitasi jadi film ya? Mau nih. Karena tim kreatif BKKBN ini selalu punya ide cemerlang Bang. Nanti ya, tunggu ya. Buat penonton yang penasaran apakah novel dari Bang Dian akan ditayangkan menjadi sebuah film, ya harus ikutin terus perjalanan dari Berkelakar ya. Baik Bang, berarti sekarang lagi sibuk juga nulis novel ya Bang? Nulis novel. Nah, tadi di tengah memberikan, maksudnya tetap produktif gitu ya Bang? Tetap produktif. Kan kalau sebenarnya kita ngantar anak itu kan udah habis waktunya gitu kan. Dan saya tidak mau kemudian ngantar, kemudian pulang lagi, jemput lagi, itu kan habis di bensin gitu kan. Jadi intinya bagaimana waktu yang ada gitu, walaupun sedikit, itu harus bisa tetap maksimal. Apalagi seorang dosen itu kan harus meneliti, harus pengabdian kepada masyarakat, harus mengajar, begitu ya. Jadi di sela-sela waktu kita nganterin anak itu juga bisa melakukan aktivitas gitu. Baik, berarti jangan sampai istilahnya di tengah kesibukan kita lupa kewajiban ya Bang ya. Salah satunya yang harus ya memberikan apa ya, istilahnya pendidikan, pengajaran, juga bermainlah sama anak gitu ya Bang. Apalagi tadi yang Abang bilang tadi benar banget nih, beberapa penelitian masih menyatakan bahwasanya kita kekurangan nih sosok seorang ayah, walaupun memang ada dalam lingkup rumah gitu, karena memang apa ya, mungkin kebudayaan kali ya Bang, atau mungkin ada faktor lain yang menurut Abang kenapa nih akhirnya sosok ayah ya, kalau kita lihat dari cerita Abang tadi kan tetap bisa nih memprioritaskan ya. Mungkin ada tips and trick nggak Bang, gimana nih mungkin ayah atau ibu yang bisa tetap membagi waktunya gitu loh? Mungkin stereotip kali ya Bang Rido ya, karena bapak-bapak ini kan sudah menganggap dia sudah ngasih uang nih kepada istri, sudah ngasih uang bulanan, begitu ya. Jadi mengira bahwa tugas suami itu hanya mencari nafkah gitu. Setelah dia mencari nafkah selesai, end of the day gitu, end of the story. Padahal kan enggak gitu ya. Bahkan Nabi Muhammad itu kan juga semua aktivitas itu sebenarnya kalau bisa istri kita jadikan queen gitu kan. Kita juga harus terlibat dalam urusan dapur, urusan sumur begitu. Suami juga harus terlibat nih. Apalagi yang paling penting urusan anak gitu. Dan saya harus memastikan bahwa sarapan, makan siang dan makan malam itu saya harus terlibat. Kalau nggak bisa tiga-tiganya, salah satunya, atau kalau nggak bisa dua-duanya, dua gitu ya. Jadi saya harus memastikan bahwa saya sarapan atau makan siang atau makan malam dengan anak saya gitu. Tetap ada gitu. Tetap ada, harus ada. Karena di situ kita bisa ngobrol begitu ya, bisa sambil cerita atau sambil nonton bareng begitu ya. Dan ketika kami nonton begitu, kami juga memastikan bahwa yang ditonton itulah tontonan yang bisa ditonton begitu kan. Sekarang TV aja kita harus benar-benar hati-hati ya, yang di ini banyak juga berita-berita kriminal, banyak berita bully dan lain sebagainya. Jadi ketika ada didampingi dengan kita bisa menjelaskan begitu, maksudnya itu maksudnya begini, nah maksudnya begitu. Jadi memang orang tua khususnya bapak ini memang harus terlibat gitu. Jangan kasihan istri kita gitu kan, sudah urusan dapur, urusan sumur, urusan kasur gitu. Juga harus dibebani dengan yang harus sendirian membesarkan anak kan nggak bisa gitu. Maka mari
rekan-rekan suami nih. Perkumpulan para suami-suami ya. Iya. Nggak apa-apa kita dibilang takut istri gitu. Tapi kan itu memang tugas kita begitu, bahwa kita harus memang ikut terlibat, ikut cawe-cawe, karena memang karena semua kan yang akan dihisap nanti kalau dalam Islam ya, yang akan dihitung dosanya itu kan suami. Dosa istri melakukan dosa itu bisa kita suami yang kena gitu kan. Jadi ya daripada nanti suami istri menanggung, lebih baik kita ikut terlibat, ikut membantu membesarkan anak, sehingga ya kita merasa bangga lah kalau anak kita nanti kemudian sukses, kita terlibat dalam kesuksesan, mengantarkan kesuksesan anak kita tersebut. Nah, ini menarik ya tadi ya. Ini saya sorotin dikit Bang Gian ya. Tadi suami-suami takut istri gitu. Sebenarnya kalau misalnya kita membahaskan dalam sebuah rumah tangga ya Bang ya, pasti tetap ada istilahnya harus membagi tugas seperti itu ya Bang, komunikasi dan lain-lain. Sebenarnya bagaimana Bang kita bisa istilahnya membangun sebuah kerjasama yang baik antar pasangan? Karena kan kalau tadi konsepnya adalah membangun kepribadian anak atau pendidikan anaknya adalah kolaborasi ya Bang ya. Betul. Karena kan banyak ini konflik tertinggi kalau saya lihat, dan juga mungkin bukan data ya Bang ya. Balik-balikan kadang komunikasi ya. Suami udah capek nih, kok kamu lagi gini-gini. Nah, itu gimana sebenarnya Bang kalau Abang lihat? Apakah mungkin ada pengalaman dan seperti Abang Jadi gini Bang Rido, kita mengatakan bahwa kita sudah capek dari kantor, gitu kan, dengan kerjaan kita di kantor dan sebagainya. Tapi pernahkah kita melihat, memandang bahwa istri kita tuh lebih capek dari kita loh? Coba deh sekali lagi kita balik misalnya, kita sehari aja di rumah, kemudian kita suruh istri kita pergi gitu, entah pergi kemana gitu, sehari aja. Kita misalnya, saya punya anak 3 nih. Kalau misalnya seharian saya di rumah gitu, dengan drama-drama anak saya 3 itu harus, kemudian anak saya kecil masih popok gitu, mengganti popok, kemudian memandikan, menyuapin, kemudian nyuci baju, nyuci piring, ngepel, itu pekerjaannya sangat capek gitu ya. Jadi menganggap bahwa istri kita itu tidak capek di rumah, salah gitu ya. Dan kalau kita kan gini Bang Rido, ini spesial untuk kalau misalnya istrinya housewife ya, atau ibu rumah tangga ya. Kita kan kalau di kantor ketemu nih dengan orang lain gitu ya, dengan kita bisa bercanda-candaan, kita bisa makan di kantin, kita bisa chit-chat lah dengan orang. Interaksinya gitu. Luas ya, Bang, ya? Tapi kan istri dengan siapa coba? Kalau istri sudah menikah gitu, pasti dia itu terputus hubungannya dengan teman-temannya dulu. Kalau dia teman-temannya sebelum menikah gitu bisa ngopi bareng, bisa makan bareng. Tapi setelah bersuami, sudah punya anak apalagi, mereka nggak punya lagi koneksi. Mereka nggak punya lagi teman-teman yang ngobrol gitu ya. Jangankan untuk ngobrol dengan teman, keluar dari rumah aja kadang udah nggak bisa gitu ya. Jadi ya kalau begitu, sebenarnya yang lebih capek itu istri kita dibanding kita yang kerja di kantoran. Kerja di kantoran itu kan paling ya, kalau kita kerja di kantor depan komputer, paling ngetik-ngetik sedikit, habis itu kita ngobrol masih gitu bisa kan. recharge energi Masih ya, bisa ya kan. Tapi kalau istri mau sama siapa gitu loh. Dan itu benar-benar capek. Dan capek yang paling utama itu bukan hanya capek fisik, tapi capek mental. Gimana kemudian anak kita tiba-tiba nangis gitu kan. Nggak bisa diem nih, anaknya udah digendong, udah nggak bisa diem. Dan kemudian kita mau keluar nggak bisa, banyak pekerjaan rumah. Itu kan benar-benar mental health gitu kan. Dan capek mental itu benar-benar lebih capek dibandingkan kita fisik gitu. Kalau fisik kan kita istirahat aja, tidur sebentar, sudah sembuh gitu. Tapi kalau capek mental gimana? Mau tidur nggak bisa nih. Benar-benar ya Bang. Ini menarik ya, penonton kita di studio pada bilang ya, coba cari kriteria yang bisa seperti Bang Dion sepertinya ya. Pada mau nggak? Mau ya? Karena susah loh Bang dapat istilahnya membangun sebuah komunikasi ya. Mungkin susah tetapi tidak walaupun susah berarti masih bisa diproses ya. Masih bisa. Jadi tidak ada kata terlambat. Iya, tidak mungkin gitu. Jadi balik lagi harus bangun komunikasi dan lain-lain. Karena memang tadi istri mengurus anak dan lain-lain, berbagian tugas, dan kita juga harus saling kolaborasi untuk hal tersebut ya Bang ya. Nah, ketika misalnya dalam sebuah rumah tangga ya Bang ya, apalagi tadi banyak hal yang harusnya dilewati dari fase awal, kemudian membangun lebih lanjut, punya anak dan lain-lain. Ketika resolusi konflik deh Bang, kalau misalnya ada konflik-konflik tertentu, seperti apa sih biasanya yang dilakukan, dan mungkin bisa jadi inspirasi juga nih yang dalam fase yang sama mungkin. Iya, pasti ya, kita dalam keluarga itu pasti ada problem gitu ya, ada miskomunikasi dengan istri, kemudian ada pertengkaran, masalah dengan anak, lain sebagainya. Tapi kan kemudian itu manusiawi gitu ya, bahwa kita harus meyakini bahwa kita bukan malaikat gitu ya, kemudian ketika kita bertengkar itu suatu yang wajar. Cuman ketika ada konflik tersebut harus ada salah satu yang mengalah gitu ya.
Jadi mengalah untuk menang begitu ya. Jadi kan kita tidak boleh ngegas terus nih. Wah, kalau kita naik motor atau naik mobil gas terus nggak pernah direm gitu kan, pasti akan nabrak, pasti atau masuk jurang gitu. Dan begitu juga kalau saya dan istri, kalau misalnya ya pasti ya ada diem-dieman, ada kemudian marah-marahan gitu. Tapi kan kemudian ya udah nggak apa-apa marah-marahan dulu ini 2 hari, 1 hari. Tapi kan kemudian harus ada salah satu nih yang mau minta maaf gitu. Jadi suami itu tidak akan turun derajatnya kalau kita minta maaf gitu. Kadang-kadang kita ego ya. Saya kan raja nih di rumah ini, saya kan suami, harus istri dong yang minta maaf. Tapi kan ya nggak bisa gitu juga gitu kan. Ya kita nggak apa-apa kita minta maaf toh. Maaf juga sama istri gitu kan, dan derajat kita nggak akan turun kok. Jadi ya kalau misalnya pertama kita minta maaf belum diterima, ya udah dibiarin aja dulu gitu. Kita nggak apa take a break gitu kan, istirahat sebentar, narik napas, kemudian nanti minta maaf lagi. At the end of the day, kemudian pasti istri kita itu akan, ya udah deh kan wanita biasanya gitu ya, dia minta diperhatiin dulu, minta di sanjung-sanjung dulu gitu kan. Ya nggak apa-apa, itu kan bagian dari art of the rumah tangga gitu kan. Jadi seninya begitu gitu. Dan saya juga belajar ini semua juga dari ketika saya dulu kuliah. Saya waktu kuliah itu kan sudah menikah. Jadi saya S2 itu belum punya istri. Kemudian S2 selesai, saya cari istri dan alhamdulillah mau gitu, dia menikah. Jadi prosesi nikah selesai langsung aja selesai juga gitu tanpa harus ada pembantu gitu. Nah, ya tadi Mas, ini menarik ya ketika tadi awal pendidikan kemudian juga membangun rumah tangga barusan ya langsung membawa istri juga ke sana gitu dia S3-nya gitu ya, doktoral. Nah, S3. Itu seperti apa waktu itu proses atau tantangan memulai kehidupan yang baru, Mas? Karena kan pertama kan di negara orang ya. Kedua, tadi ada proses yang maksudnya tidak ada istilah seperti anak-anak sekarang nih yang pacaran gitu ya, tapi memang langsung dikenalkan dan dijodohkan seperti itu. Nah, mungkin ada inspirasi supaya mungkin yang punya momen sama nih baru membangun rumah tangga merintisnya seperti apa, Pak? Ya, jadi namanya menyatukan dua hati yang berbeda begitu ya. Dan memang saya kan dulu dikenalin sama temen begitu, kemudian nikah. Ya kita lebih banyak berkenalannya itu waktu setelah menikah gitu. Jadi istilahnya pacarannya itu setelah menikah gitu. Ya banyak sih lika-likunya begitu. Jadi 3 bulan pertama itu, karena itu saya kan tidak pernah keluar negeri sebelumnya, tiba-tiba ke Amerika begitu, yang budayanya berbeda, makanannya berbeda, masaknya berbeda, kemudian berbelanjanya juga berbeda. Dia nangis. Jadi 3 bulan pertama itu sedih gitu. Pokoknya masih adaptasi gitu kan. Tapi yang namanya begitu ya, proses adaptasi itu kan pasti akan ada hal-hal yang seperti itu. Tapi alhamdulillah setelah berjalannya waktu begitu, sudah 4 tahun saya di sana, malah dia nggak mau pulang. Malah betah ya? Malah betah. Jadi ketika saya selesai wisuda gitu mau pulang, dia nangis lagi. Saya nangis lagi. Kemudian kenapa nggak kerja di sini saja? Lain sebagainya. Jadi ya itu banyaklah lika-liku gitu hidup di Amerika. Belum lagi ketika proses kehamilan. Jadi anak saya yang pertama itu lahir di Amerika. Istri saya itu nggak tahu ini tidak semua ya. Istri saya itu ketika ngidam itu harus 6 bulan bed rest. Jadi dia nggak bisa ngapa-ngapain sama sekali. Jadi ketika makan langsung muntah. Pokoknya selama 6 bulan itu dia hanya bisa di atas kasur gitu. Nggak bisa masak, nggak bisa ngapa-ngapain. Dan makan itu harus saya suapin. Karena kalau nggak saya suapin, istri saya nggak mau makan. Jadi ketika mau makan itu harus ada harus ada drama dulu nih. Dan saya punya peraturan waktu itu, kalau pagi harus minimal 5 suap, siang 7 suap, malam juga 7 suap. Dan itu harus saya pastikan begitu. Dan ya namanya pernikahan baru gitu ya, saya harus buka Google, buka literasi dan sebagainya. Dan saya dulu heran, apa benar sih orang ngidam seperti ini gitu. Ternyata betul gitu ya. Dan itu tidak dibuat-buat. Akhirnya ya kemudian dia harus ngidam, bikin PMP coba. Dia kepingin PMP di Amerika, di mana cari PMP? Alhamdulillah kemudian saya Google gitu kan, cari bahan dan sebagainya, akhirnya jadi juga PMP gitu. Jadi banyaklah kemudian proses melahirkan begitu ya. Proses dia melahirkan, nggak ada mertua nih, nggak ada orang tua yang bisa bantu. Jadi kita berdua gitu di rumah sakit. Aduh, saat itu bulan puasa dan sebagainya. Pokoknya kalau ingat masa-masa waktu kuliah dulu ini kok bisa gitu ya, kok bisa selesai gitu loh dengan permasalahan-permasalahan istri yang di luar negeri seperti itu. Tapi ya itu tadi, akhirnya kan kita bolak-baliknya itu kan ke komunikasi.
asal kita bisa berkomunikasi dengan baik, kemudian kita bisa saling mengalah, kemudian ketika ada permasalahan ya sudah ada yang ngegas, harus ada yang ngerem gitu. Ya kita bisa mengatasinya dengan baik selama pernikahan 4 tahun kami di Amerika gitu kan, bisa melalui dengan baik. Ini keren ya Mas Dion ini memang benar-benar jadi suami siaga seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa konsisten. Semoga sudah konsisten ya. Tapi memang kalau tadi kita dengar ya dari Bang Dion mencerita dari awal gitu ya tentang bagaimana akhirnya proses di rumah tangga, dibaca buku juga, baca artikel dan lainnya, kita apa ya, kehidupan pribadi dan kehidupan rumah tangga itu sebuah proses belajar ya Bang. Yes, Jadi memang harus sering-sering akses informasi. Iya, supaya memang betul. tahu gimana sebenarnya apa yang harus dilakukan gitu ya Bang. Jadi jangan sampai kita ngikutin ya udah ini aja deh pada umumnya seperti ini ya. Jangan-jangan pada umumnya masih keliru ya Bang. Betul. Jadi nggak apa-apa, harus banyak membaca dan juga melihat lagi nih apa saja mungkin menjadi apa ya, akses informasi baru ya Bang ya. Nah, kalau tadi kan Abang bilang nih banyak sekali hal-hal yang apa ya dilakukan dan hingga hari ini. Pencapaiannya yang dirasakan saat ini, apakah udah puas baik dalam rumah tangga ataupun ada rencana plan lebih lanjut nggak Bang? Ya pencapaian pribadi atau rumah tangga nih? Boleh pendidikan pribadi dulu ya. Pribadi dan rumah tangga boleh nih Bang. Ya kalau secara karir begitu ya, istri saya kan masih kepingin keluar negeri lagi nih. Dan itu bucket list yang belum saya penuhi istri dan anak saya gitu. Jadi saya kepingin postdoc begitu ya, kan ada program kalau untuk akademisi itu kita ada program namanya bisa postdoc atau program sandwich gitu ya. Jadi kita bisa melakukan penelitian di luar negeri gitu. Jadi bukan kuliah tapi semacam non degree gitu. Kita keluar negeri lagi. Itu bucket list yang secara apa namanya karir ingin dilihat. Kalau secara keluarga ya lebih meningkatkan lagi deh komunikasi dengan anak. Kan anak saya itu 3 gitu, dan 3 itu punya karakter yang berbeda-beda gitu ya. Yang pertama dengan karakternya seperti ini, yang kedua seperti ini, yang ketiga seperti ini gitu kan. Apa namanya ya, harus challenge saya adalah bagaimana saya bisa agar ketiga anak ini kemudian tidak merasa kok saya hanya peduli sama si A gitu, kenapa tidak peduli sama si B, nggak peduli sama yang si C gitu. Jadi gimana supaya nanti bisa anak-anak ini dengan segala macam sifat yang berbeda-beda, tapi kita bisa menyelami dengan sama gitu. Kan kadang belum tentu ya kita dengan apa namanya perlakuan dengan anak yang pertama itu sama dengan yang diinginkan anak kedua gitu, karena mereka berbeda-beda gitu kan. Apa namanya hobinya beda, kemudian harapannya beda, kemudian ininya juga berbeda. Jadi bagaimana agar di keluarga itu bisa menjalin komunikasi yang lebih dalam lagi kepada ketiga anak itu. Wah, gitu. ini menarik ya. Jadi memang mungkin PR juga ya Bang ya. Karena kan di luar sana mungkin ada juga beberapa orang tua yang kadang ketika mungkin adik ini kamu udah jadi kakak pertama nih, ngalah dulu sama adik gitu ya. Nah, kategori ngalah itu sebenarnya seperti apa sih Bang? Karena kan ini sering banget ya Bang keluar kata kasihan jadinya ya. Kasihan ngalah kamu nanti ya, adik dulu ya gitu ya. Terkadang mungkin butuh perhatian. Nah, gimana ya kalau tips dan trik dari Abang memberikan pemahaman yang sama rata seperti apa Bang? Iya kan kita menganggap bahwa adil itu pemberian sama rata gitu ya. Jadi apa namanya equal equity itu kan tidak sama ya. Kalau misalnya kita anak SMA dikasih uang 10.000, anak SD juga dikasih uang 10.000, anak TK dikasih uang 10.000, kan nggak adil dong. Itu sama rata gitu ya. Itu sama rata betul gitu ya. Sama-sama ngasih uang 10.000. Tapi kan kebutuhan anak SMA dengan kebutuhan anak TK itu berbeda. Anak TK kan nggak perlu jajan misalnya ya, for example. Kalau anak SMA kan sekolahnya dari pagi sampai jam 4. Tentu kan kalau uang 10.000 itu nggak sama gitu. Jadi memperlakukan anak itu kemudian tidak memperlakukan yang sama rata, tapi bagaimana memberikan keadilan begitu ya. Berarti kalau misalnya anak TK 10.000, mungkin anak SMA bisa 50.000 dan sebagainya. Jadi sama rata belum tentu adil. Kalau menurut saya seperti itu sih. Lalu apa tadi pertanyaannya ya? Saya lupa jadinya. Kalau misalnya terkait dengan perhatian mungkin. Oke, perhatian ya. Perhatian juga begitu gitu kan. Misalnya kepada
anak saya nomor 2 misalnya. Anak saya nomor 2 itu dia nggak hobi olahraga sama sekali. Jadi dia nggak hobi main bola, nggak hobi karate gitu ya. Tapi di sisi lain dia kan punya hobi. Ternyata dia hobi menggambar, ternyata dia hobi melukis gitu kan. Nah kan tidak sama nih. Saya ingin memperlakukan sama. Kemudian anak saya nomor 2 ini saya paksa saya belikan sepatu bola, saya belikan baju olahraga yang nggak akan seneng gitu kan. Jadi kita selami dulu. Oh ternyata dia hobi melukis, hobi menggambar. Berarti kita berikan hadiah mungkin dengan memberikan buku gambar, dengan alat melukis begitu. Baik, gitu, berarti lebih ke memang komunikasi lagi ya. Iya, komunikasi dengan anak. Lagi. Jangan sampai, karena kan orang tua mungkin ada hal-hal yang mungkin masih dalam proses belajar ya, Bang. Iya, betul. Karena kan ada nih beberapa penelitian bilang jangan sama anak, tapi lebih baik dijelaskan kenapa tidak boleh gitu ya, Bang. Kayak tadi ya, kamu jangan ya ke adik aja gitu ya, karena adik belum nih. Ya, kamu kan tadi betul. udah, tapi gimana cara menjelaskan bahwa komposisi adik dan kakak nih ada sesuatu yang berbeda gitu ya, Bang. Ya salah tadi misalnya bagaimana keadilan itu memang disesuaikan dengan proses dari anak itu sendiri gitu ya, Bang. Ini menarik ya. Nah, ini kan tadi kalau kita berbincang sama Bang Dio ini istimewa banget ya. Jadi penasaran gitu loh. Dari pendidikannya oke banget, dari keluarga oke banget. Kemudian bagaimana sistem-sistem yang harusnya menjadi apa ya istilahnya, mungkin kita aja nih, mungkin saya atau teman-teman atau para sobat berkelakar nih melihat ada yang keliru atau lupa gitu ya. Kalau Bang Dio ini aware banget gitu ya sosok suami seperti apa. Sebenarnya kalau kita membahas lebih jauh, role model Abang siapa sih, Bang? Ada nggak sosok yang menjadi motivasinya atau inspiratifnya, Bang? Siapa ya? Kalau saya sebagai muslim pasti role model Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kalau kita membaca sirah-sirah Nabi begitu ya, kita menganggap bahwa Nabi Muhammad itu segalanya lah ya. Dia adalah raja. Seorang raja berarti dia punya kekuasaan yang sangat luas. Waktu dia menjadi nabi, kekuasaan dia dari Afrika, Asia, Arab itu dia punya. Tapi kemudian ketika kita baca sirah yang sama, dia ternyata masak begitu ya. Dia kemudian melakukan kerjaan-kerjaan istri begitu ya. Dan dia juga pernah dimarah istri juga gitu ya. Dan tidak selalu dia harus minta dilayani, tapi dia yang melayani istri begitu. Kemudian kalau melihat gitu ya, kalau kita melihat sirah-sirah gitu, bagaimana dia bisa bercanda dengan istri dan lain sebagainya. Jadi dalam konsep berumah tangga pasti kita harus berkiblat kepada Nabi Muhammad begitu ya. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan saya. Jadi dalam berkomunikasi, dalam kemudian kita berbagi tugas dengan istri, itu kan nggak usah jauh-jauh lah, dari Nabi Muhammad aja kita sudah bisa bisa melihat bahwa oh ternyata dalam agama pun itu dianjurkan begitu. Dan ternyata di orang yang tidak percaya pada agama pun kita kembali ke Amerika lagi nggak apa-apa ya. Saya di Amerika tuh punya orang tua angkat. Saya punya di situ host family. Tapi saya tidak tinggal bersama mereka. Tetapi saya sering sekali diundang ke rumahnya gitu. Dan dia tidak beragama gitu. Ya dia percaya ada Tuhan tapi dia nggak beragama gitu. Dan itu mereka benar-benar begitu gitu ya. Benar-benar bagi tugas gitu. Saya di sana aja suaminya yang cuci piring gitu. Terus di suatu waktu saya di sana suaminya yang masak begitu. Jadi oh ternyata gitu ya, yang dicontohkan dalam Islam itu juga dilakukan oleh bahkan orang yang tidak percaya sama Tuhan sekalipun, tidak percaya pada agama sekalipun, dia percaya ada Tuhan tapi dia nggak beragama gitu, dan dia melakukan itu gitu. Terus kita mau menyontoh siapa lagi gitu? Agama sudah ada contohnya, kemudian orang Western gitu juga melakukan itu. Terus kita mau dilayani gitu. Emang kita siapa gitu kan? Seorang raja, yang Nabi Muhammad itu kan seorang raja ya, seorang pemimpin, seorang politikus, seorang kesatria, apalagi seorang guru, apa sih yang Nabi Muhammad? Dan dia ternyata melayani istrinya juga gitu. Jadi ya udah deh, kita jangan malu begitu untuk kemudian melakukan hal-hal itu gitu. Baik, jadi memang harus mulai melihat lagi ya bagaimana peran ataupun juga fungsi dalam keluarga seperti apa ya Bang ya. Betul. Jadi kalau balik lagi ya, keluarga itu adalah sebuah organisasi kecil lah gitu ya Bang. Ini terkecil gitu ya. Kalau dari yang Abang bilang tadi kan keluarga, kemudian juga lingkungan lebih besar, dan juga bagaimana pelayanan yang lain ya. Jadi memang sudah harus punya komunikasi yang baik, kemudian bagaimana berkolaborasi dengan istri ataupun juga dengan anak, bagaimana ya
Bang, itu salah satu penting juga sehingga memang nantinya enak nih bangunnya sama-sama ya. Jadi memang bahtera rumah tangga ya. Kalau ada garamnya wajar ya Bang. Wajar, ya. Dalam kehidupan sosial juga ada ya Bang ya. Nah, kalau misalnya Bang nih membahas tentang garam, bumbu dan lain-lain dalam kehidupan sosial, ada nggak sih kalau menurut Abang nih, ini value saya sekali. Kalau memang hal ini tuh tidak bisa ditawar-menawar gitu. Ada nggak Bang hal-hal yang itu muncul baik di bidang karir, kemudian pendidikan atau dalam rumah tangga Bang? Kalau di dalam rumah itu yang tidak bisa ditawar-tawar ibadah ya. Jadi saya mengajarkan anak itu sholat nggak boleh ditawar lagi, nggak boleh di diskon, nggak boleh di ini. Pokoknya kalau sholat ya sholat gitu. Jadi dan itu wajib. Anak saya itu masih kecil, masih yang paling besar itu kelas 4 tahun, yang nomor 2 TK, yang terakhir itu masih umur 2 tahunan. Jadi ya memang sholat yang agama gitu kan. Jadi bagaimana pokoknya si anak itu aware dimanapun dia berada, ya nggak boleh putus dari sholat gitu kan. Apa sih yang kita cari di dunia ini kalau nggak untuk ibadah gitu kan? Mau sehebat apapun kita, kalau kemudian kita melupakan itu, ya udah selesai gitu. Jadi sholat itu tidak boleh ditawar gitu. Kemudian kita kan memang kewajiban suami itu sholat di masjid gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau pas hujan gitu, kita harus sholat jamaah juga gitu kan, jamaah di rumah gitu. Gimana kita mengajarkan bahwa dan anak itu kan merasa bapak saya bisa jadi imam loh gitu, maksudnya bisa mengimami gitu. Kemudian anak kita pasti dia akan berpikir suatu saat saya juga akan mau jadi imam untuk istri dan anak-anak saya begitu kan. Jadi sholat nggak boleh di negotiated. Jadi itu harus firm gitu ya, harus dilakukan. Masa itu. Berarti kewajiban yang memang utama sekali sebagai umat muslim ya Bang ya, sholat yang ditawarkan nilai-nilai agama yang harus diterapkan sama anak sejak dini itu memang harus diberikan seperti itu ya Bang ya. Karena ada beberapa penelitian juga nih Bang, kalau misalnya dari rumah ini kan biasanya peran fungsi dari keluarga dan orang tua yang akhirnya membentuk anak ketika nanti di luar dan berinteraksi ya Bang. Iya, betul. Kalau misalnya memang udah kuat, kalau penelitian Abang tadi juga bilang gitu ya. Iya. Kalau udah kuat di dalam aman. Aman, gitu. Dilepas betul. manapun nilai-nilainya pasti ini enggak nih, ayahnya nggak boleh. Nggak boleh gitu ya. Betul. Nah, kalau masalah tadi Bang di dalam rumah dan yang lain, apa lebih milihnya apa nih? Komunikasi yang biasa Bang terapkan, kan ada banyak nih, ada yang parenting yang kalau yang lagi viral sekarang ya kolonial gitu ya. Iya betul. Sapu dilempar gitu. Iya betul. Atau ada metode-metode nggak sih yang nggak melakukan gitu loh? Ada yang mungkin lebih demokratis kah atau apa seperti apa Bang kalau Bang? Kalau saya lebih demokratis mungkin ya, dan saya tidak pernah ya memukul atau memukul anak dan sebagainya, tapi saya lebih ke ajak komunikasi gitu, ya kalau bercanda mencubit itu nggak apa, tapi kalau kemudian dia melakukan kesalahan kita pukul atau kita ini janganlah ya, karena kan apalagi anak-anak sekarang itu beda dengan kita zamannya kita. Kalau zamannya kita kan memang dipukul itu suatu yang biasa gitu ya, nggak masalah, tapi kan anak-anak kita dengan media sosial yang dia bisa ekspos sendiri, takutnya kemudian anak-anak kita merasa itu nggak benar gitu kan. Jadi komunikasi, jadi demokratis gitu ya. Kamu maunya apa? Kalau kamu melakukan ini, konsekuensinya begini loh. Jadi kalau melakukan ini berarti kamu nanti akan begini. Jadi lebih kepada komunikasi seperti itu, dan si anak itu paham dulu gitu. Oh, kalau ternyata batasannya ini salah, yang ini salah, yang ini salah. Kalau mereka sudah tahu, makanya lebih enak gitu. Jadi nggak perlu main fisik lah kalau menurut saya. Nah, ya menarik ya Bang ya. Tadi kalau Abang kan lebih menekankan nih nilai-nilai, kemudian memang kewajiban untuk sholat tadi ya di awal ya. Terus juga bagaimana pola asuh memang membuka kesempatan nih untuk anak dan yang lain. Nah, kalau kita menjalani informasi lebih lanjut nih, tadi kan dari Abang kan dari awal kita diskusi, kemudian juga berbincang, ada beberapa hal yang Abang sampaikan memang tantangan, kemudian lain-lain. Nah, perlu nggak sih Bang sebenarnya ketika kita mulai dalam membangun sebuah rumah tangga gitu, ada perencanaan yang harusnya kita lakukan, itu seperti apa Bang? Planning pasti ya, karena kan ada yang bilang when you fail to plan, you plan to fail. Kalau kita gagal merencanakan, kita sudah merencanakan kegagalan. Jadi ya dengan istri kita tentu harus di awal itu set goal kita ngapain sih gitu. Kemudian target anak kita berapa sih gitu kan. Saya dulu sama istri sebenarnya pengen punya anak banyak gitu. Tapi ternyata seperti yang saya bilang di awal tadi, istri saya itu ketika dia masa kehamilan itu bed
rest gitu, dan itu challenging sekali, apalagi saya waktu itu ya bekerja, ya kuliah begitu ya. Jadi kami kemudian ya sudah deh kalau gitu 3 aja cukup gitu, karena kalau nambah lagi itu pasti akan kasihan gitu, harus menurusi 3 anak. Kalau saya pribadi ya, saya harus ngurus 3 anak, kemudian ngurus istri yang sedang hamil, itu pasti akan banyak sekali yang apa namanya tidak akan berjalan dengan semestinya. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk 3 cukup gitu. Nah, dengan 3 ini, 3 itu semuanya cowok gitu kan. Sebenarnya kan saya masih ingin punya cewek gitu kan. Tapi kan kemudian kembali lagi bahwa semua anak itu adalah titipan Tuhan begitu ya, dan gender itu ya sama saja gitu, mau anak cewek mau anak cowok gitu kan. At the end of the day kalau kita punya menantu cewek ya kita sama juga dengan punya anak perempuan begitu kan. Jadi ya itu kemudian apa namanya, planning di awal, kemudian kita punya anak banyak. Saat itu kita berencana punya 4 begitu, tapi kemudian kita rubah di tengah-tengah karena memang situasi tidak memungkinkan untuk itu gitu. Jadi kita juga harus bisa being flexible gitu kan. Kalau ternyata dari goal kita tidak bisa dilakukan, ya kita punya plan B begitu. Jadi intinya itu sih, kita set goal dulu, kita maunya apa. Ketika goal itu ternyata tidak bisa dicapai, kita masih ada plan B gitu yang bisa kita lakukan. Baik, nah ini tadi kan perencanaan terkait dengan bagaimana membangun rumah tangga, jumlah anak ya salah satunya. Nah kalau untuk perencanaan pendidikan anak, kemudian karir ke depannya seperti apa, itu apakah memang sudah dikomunikasikan sejak awal atau seperti apa, Bang? Justru istri saya itu sering komunikasi dengan anak saya. Abang nanti kalau sudah lulus SD mau kemana gitu kan? Mau lanjut di sekolah yang sama atau mau lanjut di sekolah lain? Terus kalau SMA-nya mau SMA kemana begitu ya? Jadi itu saya suka ngajak komunikasi itu begitu. Jadi kan enak tuh kalau sudah tahu anak kita ternyata mau ke sini. Berarti kalau dia mau ke sekolah negeri misalnya, mau ke SMP negeri, oh berarti nanti sisi positifnya apa, sisi negatifnya apa. Terus dari sekarang apa yang harus dipersiapkan. Dengan adanya kebijakan zonasi ini, misalnya kita mencari sekolah SMP yang favorit itu kan otomatis jaraknya harus jauh. Dan kalau jarak rumah kita jauh, dengan sistem zonasi kan kita tidak bisa masuk. Tapi kan zonasi ini juga ada dari segi prestasi begitu. Berarti dari sekarang prestasinya apa? Kalau dia hobinya olahraga, ya kita push supaya karate dan bola yang menjadi hobi dia itu ada prestasinya juga gitu. Jadi dengan sertifikat juara itu mudah-mudahan nanti bisa digunakan untuk masuk di SMP negeri tersebut begitu kan. Jadi memang ada goal-goal yang misalnya untuk anak kita goalnya apa begitu. Goal karir saya, kemudian saya juga komunikasikan dengan istri bahwa kalau dosen itu kan capaian tertingginya jadi profesor begitu kan. Kalau profesor itu dengan sistem regulasi yang sekarang, at least saya butuh waktu 10 tahun untuk bisa menjadi profesor. Nah, untuk bisa jadi profesor itu kan harus ada penelitian, harus ada pengabdian. Berarti nanti saya akan ada sibuk dalam beberapa hal begitu ya, akan sering melakukan pergi sana pergi sini begitu, dan itu saya sudah paham gitu kan. Jadi harus dikomunikasikan dulu di awal. Jadi istri nggak kaget loh kok sering pergi gitu kan, dan lain sebagainya. Jadi kalau istri sudah tahu gitu kan goalnya ini, itu sudah untuk mencapai goal A itu kita butuh adalah A, B, C, D, dan itu sudah tahu lebih enak. Gitu. Berarti kalau misalnya dari tips and triknya dari Abang nih, sebenarnya kapan harusnya kita udah mulai merencanakan kita tuh mau seperti apa gitu loh. Dan kapannya itu apakah memang dari sebelum menikah bahkan atau dari usia belia atau usia remaja itu sudah mulai planning nih mau kapan, mau A, B, C dan akhirnya sampai ke rumah tangga, atau bagaimana kalau Abang sendiri? Goal itu kan ada goal pribadi dan ada goal bersama ya. Jadi keinginan secara pribadi apa, keinginan secara bersama apa gitu. Kalau goal pribadi itu dari kecil kita harus punya goal gitu kan. Waktu saya SMA itu saya sudah punya plan A, plan B, plan C, plan D gitu untuk pribadi saya. Waktu itu saya pingin kuliah di waktu SMA ya, saya pilihan 1 kuliah di Jawa. Jawanya itu ada A, B, C, D. Kemudian kalau nggak bisa, kemudian ke Padang atau ke Jambi lain sebagainya. Dan akhirnya kemudian plan yang terakhir saya kuliah di Jambi waktu itu. Jadi goal pribadi kita harus punya, kemudian goal bersama keluarga juga harus punya gitu. Nah, terkait goal keluarga pasti di awal
awal waktu ketika kita sudah married, ya itu kita set lagi goalnya apa begitu. Jadi sehingga ketika rencana itu sudah diketahui dengan baik, sudah direncanakan dengan baik, insya Allah ya kalau tadi bahtera rumah tangga gitu, kalau kita mengayuh bahtera nggak tahu harus kemana gitu kan, ya kapalnya akan bolak-balik ke sana, bolak-balik ke sini, kehabisan kehabisan bensin atau kehabisan bahan bakar. Kalau kehabisan bahan bakar di tengah, ya udah karam gitu kan, kapalnya itu, atau capek gitu, nakodanya kok nggak sampai-sampai gitu ya. Ibarat analogi lain, misalnya kita ikut lomba lari nih, lomba lari ternyata nggak ada garis finishnya gitu, lari aja terus, pasti kita akan pingsan di tengah-tengah itu. Jadi ya memang goalnya itu harus kita bicarakan di awal. Kalau saya sih di awal menikah ya. Jadi waktu set awal menikah, kita goalnya mau ngapain gini, punya anak berapa, kemudian kita nanti secara karir mau apa, kemudian nanti istri juga mau apa begitu kan. Istri saya kan dulu seorang kerja gitu ya, dia guru gitu. Kemudian kita diskusi apakah tetap mau berkarir begitu, atau stop karirnya tapi berkarir full time sebagai housewife, atau karirnya itu memang jadi ibu rumah tangga itu bukan namanya pengangguran ya, dia adalah pekerjaan yang sangat mulia gitu. Jadi being a housewife is a job itself gitu. Sebagai seorang ibu rumah tangga itu adalah pekerjaan yang utama begitu. Jadi bukan berarti dia pengangguran. Jadi akhirnya kemudian istri saya kan memutuskan untuk tidak lagi bekerja begitu. Kemudian memutuskan untuk fokus di rumah tangga gitu. Jadi beda-beda gitu kan. Ada yang juga wanita yang karir begitu karena memang dia sudah bekerja gitu. Ya nggak masalah, tapi kan memang harus mengkomunikasikan bagi tugasnya. Kalau suami sama istri sama-sama bekerja ini lebih berat lagi nih, harus komunikasinya lebih intens lagi gitu kan, pembagian kerjanya juga harus lebih jelas lagi. Jadi gitu. Baik, berarti tidak menutup kemungkinan kalaupun memang ada hal-hal yang harus dilakukan ya Bang. Salah satunya mungkin kalaupun memang nanti ibu akhirnya bekerja tidak jadi ibu rumah tangga, yang paling penting tadi ya harus bangun komitmen dari awal nih. Yes. Memang harusnya dilakukan seperti apa dari mulai. Nah, kalau dari yang menceritakan komitmen nih, kalau komitmen yang pernah nggak sih di awal punya komitmen yang sampai sekarang tuh memang sudah pakem dan tidak bisa diganggu-gugat, atau masih berjalan ya komitmennya? Apa ya komitmen yang untuk komitmen orang tua kali ya, dengan orang tua, komitmen orang tua. Kami dulu kan berkomitmen untuk saya kan, istri saya dulu kepingin kerjanya tetap di Amerika seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi tapi kan kemudian apakah itu yang akan kita cari? Kita kerja jauh-jauh gitu kan, kemudian kita jauh dari orang tua. Kalau orang tua sakit kita nggak bisa bantu, atau kalau orang tua meninggal kita tidak bisa prosesi penguburan gitu kan. Lalu ya udah kita komit aja, kita juga harus dekat dengan orang tua gitu. Kemudian ya udah, karena sudah komit seperti itu, akhirnya kita pulang begitu kan, pulang lagi ke tanah air, kerja yang dekat dengan orang tua, kalau ada apa-apa deket gitu kan. Jadi akhirnya itu. Baik, berarti memang ada komitmen yang dijalankan dan sampai saat ini pun juga sama-sama nih menjaga komitmen tersebut ya. Karena balik lagi ada orang tua salah satu yang mungkin komitmen yang lainnya tadi sudah dibahas juga dengan Bang Dion, bagaimana akhirnya membangun komunikasi bahwa mau jumlah anaknya berapa, mau apanya, bagaimana pendidikan dan lain. Nah, ini kan terkait dengan perencanaan ya Bang ya. Kan kalau mendengar program KB, mungkin waktu itu orang-orang pada mikir KB itu kayaknya 2 anak aja gitu ya. Bener nggak sih Bang? Iya. Nah, sebenarnya kalau kita melihat program KB dan lain-lain, baik itu memberikan fasilitasi kepada keluarga, kemudian juga pada anak, kemudian juga bagaimana tidak hanya melihat bagaimana mengukur jarak kelahiran, kontrasepsi dan lain-lain. Nah, kalau aku melihat nih program KB ini sebenarnya seperti apa, Bang? Kalau menurut saya, dalam definisi kamu saya, nggak tahu kalau kamu sebagai ABN ya. Kalau kamu saya sih tidak membatasi jumlah anak, tapi memplanningkan jumlah anak. Jadi kalau misalnya kita mampu nih punya 4 anak, ya oke gitu. Tapi bisa enggak kita memplanningkan punya 4 anak itu dengan program-program yang baik? Apakah kita bisa memastikan bahwa keempat anak kita itu bisa makan? Apakah kita bisa memastikan bahwa 4 anak kita itu bisa bersekolah? Apakah 4 anak itu kita bisa memberikan perhatian yang sama? Kalau memang dengan anak yang banyak itu tidak bisa, ya sudah, kita memplanningkan atau merancanakan untuk dikurangi gitu. Dan yang seperti saya katakan tadi, anak saya 3 gitu kan. Kalau dulu kan 2 anak cukup, saya berarti sudah melanggar. Tapi enggak, menurut saya sih karena saya rencanakan semua gitu.
untuk anak yang pertama direncanakan, kedua juga direncanakan, dan ketiga direncanakan, dan in between itu, dan saya termasuk saya dan istri itu termasuk subur gitu. Yang anak saya yang ketiga itu sebenarnya sudah direncanakan untuk lebih lama lagi, tapi karena itu tadi sudah kita saat itu pakai KB alami yang anak ketiga, tapi ternyata kan kemudian lepas gitu ya. Tapi nggak apa, karena jarak dari anak yang kedua dan ketiga ini cukup lama juga, 2 tahun gitu. Jadi memang sudah ada planning di situ gitu. Dan sekarang yang karena kita sudah meyakini bahwa istri saya proses kehamilannya susah, kemudian proses melahirkannya juga susah gitu. Jadi akhirnya kita ikut program keluarga berencana gitu dengan menggunakan istri saya itu menggunakan KB pil gitu, dan juga kadang saya juga masih takut gitu ya, kadang memakai kontrasepsi juga gitu. Jadi untuk memang benar-benar memastikan, karena kasihan juga kan. Tapi at the end of the day kita percaya bahwa semua itu ada titipan Tuhan. Kalau nanti akhirnya dengan ikhtiar kita menggunakan pil KB dan alat yang kontrasepsi itu, kemudian Tuhan menitipkan, ya kita akan senang gitu, tidak akan menolak itu gitu. Jadi manusia itu kan tugasnya berusaha. Kemudian kalau misalnya Tuhan mengatakan, oh enggak, kamu harus nambah anak lagi, ya udah kita terima dengan senang hati gitu. Tapi kalau selama ini kita ikhtiarnya adalah sementara 3 aja cukup begitu kan, karena nanti itu kita pastikan istri saya agak susah, nanti gimana saya juga nanti kerjanya agak susah gitu. Akhirnya ya udah kita berusaha untuk 3 aja dulu cukup. Ya, karena memang sekarang kan kalau mau bahas tentang BKKBN ini kan berencana itu keren ya Bang. Lebih ditekankan bagaimana perencanaan. Iya, tidak hanya lagi bagaimana kalau dulu mungkin ya konotasinya adalah membatasi jumlahnya. Tidak apa-apa kalau dari segmenting yang disampaikan Bang Dio tuh boleh saja, tetapi memang ada penilaian-penilaian ya Bang, harus diasesmen lagi di diri kita. Iya dong. Misalkan nih kalau nanti pendidikan dan yang lain, karena memang menikah itu tidak hanya terkait dengan istilahnya menjalankan bahtera rumah tangga yang secara sederhana, tapi kompleks gitu ya. Iya, betul. Banyak. Nah, tadi kan kalau dari Bang Dion kan udah menyampaikan memang juga sebagai pengguna dari program KB nih. Iya. Penting nih Bang, program KB bagi abang dan keluarga. Penting banget. penting sekali. Jadi seperti saya bilang tadi, yang anak kedua saya itu kayak itu ya, karena anak kedua itu saya kepinginnya kan pasti segala sesuatu ada side effect, ada efek negatifnya gitu ya. Kalau istri saya saat itu menggunakan KB suntik, dan itu ternyata nggak cocok. Jadi itu berpengaruh terhadap ini ternyata hormon gitu ya. Jadi istri saya itu agak lebih suka marah dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kemudian kita berpindah ke KB pil. KB pil ini kan kemudian ada side effect-nya juga. Kemudian istrinya bisa subur gitu ya. Jadi tambah gemuk dan sebagainya. Tapi kan nggak apa-apa, itu kan bisa diimbangi dengan olahraga dan sebagainya. Yang penting istri saya kemudian tidak merasakan nanti kalau hamil bed rest dan sebagainya. Ya ada sisi negatifnya, tapi kan dengan itu usaha kita agar memplanningkan supaya untuk anak-anak kita juga gitu kan. Kalau misalnya nanti anaknya lahir kemudian jaraknya sangat dekat gitu kan, kasihan nanti perhatian kita nggak bisa full kepada anak, kemudian nanti anak merasa tersisihkan, anak merasa sendirian dalam rumah, akhirnya juga tidak bagus juga. Jadi menurut saya ya dalam agama kan juga tidak dilarang juga gitu kan kita tidak membunuh anak, itu hanya sebagai usaha bagaimana agar bisa memplanningkan keluarga supaya lebih baik. Itu kalau menurut saya penting sekali, dan seorang suami istri juga harus mengetahui mana yang paling cocok nih. Jangan kalau sudah pakai itu nggak cocok dipakai terus, agar misalnya nggak pingin punya anak 3 aja tapi kemudian pil suntik, ternyata suntik itu berpengaruh tidak baik, kemudian pakai suntik terus. Jadi kan itu banyak ya, ada suntik, ada implan, ada pakai pil, ada pakai kondom dan sebagainya. Dan itu kan bisa banyak, dan kita bisa mencobanya mana yang paling cocok, itu yang kita pakai terus. Iya, jadi gitu. memang harus komunikasi ya. Iya, betul. Balik lagi komunikasi, kalau memang dari kedua belah pihak, suaminya maunya seperti apa, istri juga maunya seperti apa. Jadi harus sama-sama bisa saling istilah memberikan kenyamanan ya. Iya dong. Jangan sampai nanti suaminya tetap maksa, kamu harus ini aja, kalau enggak
istri kamu ini aja gitu ya. Jadi nggak enak ya Bang. Iya, Dan betul, balik betul. lagi kalau misalnya sobat berkelakar nih ingin juga mendapatkan informasi bagaimana terkait dengan baik kontrasepsi, kemudian pil KB dan lain-lain, bisa nih ke Satya Gatra ya, langsung di bagian program kita, dan langsung nanti bisa berbincang lebih lanjut, ada konseling juga ya, banyak hal-hal yang bisa dilakukan ya Bang. Nah berarti sering memanfaatkan fasilitas dari KB nggak Bang? Keluarga berencana nggak? Biasanya mau Seperti pakai apa itu? Di luar dari kontrasepsi apa lagi nih biasanya mau pakai? Apa ya? Itu sih kalau istri pakai pil KB gitu ya. Dulu pakai suntik gitu ya. Kemudian saya juga pernah ya begitu kondom gitu ya. Itu sih. Konsultasi mungkin Bang, konseling gitu. Kalau Dengan konseling belum ya. Mungkin informasi baru nih kalau kita bisa konseling gitu lebih suka lagi. Kadang kan istri itu kan butuh juga gitu kan ngobrol gitu kan. Atau kadang suami, kadang saya apa sudah betul sih saya menjadi suami gitu kan, kita juga butuh apakah sudah betul gitu kan. Kalau memang itu ada di BKKBN gitu, informasi bagus nih kita bisa pakai. Ya, jadi konselingnya tidak hanya terbatas bagaimana penggunaan alat-alat kontrasepsi, tapi juga bisa gitu. konseling lebih lanjut lah dari BKKBN. Belum tahu nih saya. Jadi nambahin lagi ya Bang. Iya, nambahin Kan ini sih. dari Bang Dion baca akses informasi, jurnal dan lain gitu. Ya. Banyak juga program-program yang sekarang udah sangat bisa diakses gitu. Kalau misalnya sering oke. nonton nih, juga follow dari media sosial kita ada tuh, selamat pagi ya Bunda. Ya. Itu. juga ada di sana. Oke. BKKBN ini udah upgrade banget, apalagi tagline tadi berencana itu keren. Berarti saya harus subscribe nih. Iya, harus Nih. subscribe. Nah Bang, kalau ini kan tadi perencanaan tentang kehidupan ya, kita sama-sama sepakat dari awal dengan Bang Dion bahwasanya perencanaan itu tidak hanya dimulai dari membangun rumah tangga. Ya. Ada nggak sih kira-kira pesan juga atau informasi yang disampaikan kepada remaja, anak muda, siapapun itu yang mulai mau berencana karir, baik dari pendidikan, itu sebenarnya seperti apa mungkin Bang? Ya, untuk anak-anak muda, anak-anak kuliah, anak-anak SMA, bahwa menikah itu adalah suatu yang kompleks gitu ya, nggak kemudian wah menikah kemudian kita langsung bahagia, kemudian atau kalau sering bercandaan kamu harus ini deh cari istri supaya ada yang nyuciin baju kamu, ada yang kemudian masakin kamu, ada yang lain sebagainya. Itu sebenarnya miskonsepsi juga gitu kan, karena ketika kita berumah tangga itu bukan berarti kemudian semua tugas itu istri kemudian kita dilayani, enggak gitu. Bahwa ketika kita berumah tangga itu adalah menyatukan dua hati yang berbeda, dan itu satu yang kompleks gitu ya. Ada yang bilang bahwa wanita itu dari Venus, laki-laki itu dari Mars gitu ya, yang jauh gitu ya, disatukan dalam satu rumah gitu kan. Ada sifat-sifat yang berbeda dan itu disatukan. Tapi kemudian bahkan banyak anak muda yang menganggap sepele gitu ya. Ya udah pokoknya nikah, nanti ada yang gosokin baju, ada yang masakin, ya enggak gitu. Jadi rencanakan dengan baik-baik gitu. Apalagi para calon-calon suami nih, pastikan dulu kita punya kerjaan gitu ya. Ada sesuatu yang bisa menghidupi anak orang nih. Jangan sampai anak orang sudah kita lamar ternyata kita nggak punya kerjaan untuk bisa menghidupi anak orang nih. Jadi pastikan dulu kita punya kerjaan. Yang perempuan juga begitu. Pastikan dulu secara emosi kita sudah siap, secara psikologi kita sudah siap begitu ya, untuk menjadi istri, untuk menjadi pendamping suami. Karena kadang kan kita nggak menyangka kalau misalnya ada orang berpacaran atau kenalan atau taruh dan sebagainya, mungkin di awalnya bagus gitu kan, tapi ketika sudah menikah, oh ternyata kamu seperti ini gitu. Nah kan seperti itu tuh suatu hal yang tidak mudah begitu. Jadi pasti akan ada gelombang sana, ada ombak sana, ombak sini gitu ya. Jadi itu tidak kompleks, harus ada perencanaan yang mateng, tapi bukan berarti jangan menunda nikah gitu ya. Kalau udah siap ya udah cepet nikah gitu ya. Jadi itu kemudian apalagi ya, perencanaan goal, harus punya setting goal gitu. Karena kalau kita seperti yang saya katakan, if you fail to plan, you plan to fail gitu. Intinya itu. Luar biasa. Jadi dari muda sudah harus ada rencana nih terkait dengan pendidikan, karir ya Bang. Karir juga. Karena tadi balik lagi kata Bang Dian, hidup rumah tangga tidak hanya modal cinta ya Bang. Oh iya. Cinta ya harus ada ya, tapi nggak bisa. Proses lain terkait dengan kecukupan gitu ya Bang ya. Karena setelah menikah apalagi rencana-rencana komitmen dan lain-lain tadi udah disebutkan dari segmen kita yang begitu banyak pada hari ini. Banyak sekali poin-poin penting bagaimana seorang remaja mulai melihat bagaimana minat bakatnya tadi ya
Bang, yang Yes, paling penting ya. Jadi juga karirnya, pendidikan, kemudian keluarga kedepannya juga menjadi lebih baik. Dan perempuan itu juga sama gitu ya. Iya. Punya apa istilahnya? Bukan membahas tentang bagaimana perempuan harus mengimbau laki-laki dan sebaliknya tidak. Tapi bagaimana kolaborasi ya. Kolaborasi, Karena betul. tadi kalau kata Bang, Mas dan Venus ya Bang ya. Jadi kata pepatah kadang kan perempuan diciptakan dari tulang rusuk, jangan sampai jadi tulang punggung dan sebaliknya. Padahal sebenarnya tulang rusuk dan tulang punggung itu saling berkolaborasi. Harus kolaborasi, ya, ya, membangun betul-betul. sebuah tubuh atau organisasi. Nah, Bang, terakhir, ada nggak mungkin pesan-kesan sesuai dengan perbincangan kita pada hari ini yang ingin disampaikan pada sobat berkelakar, Bang? Terima kasih sih kepada BKKBN karena saya kembali lagi dengan yang di awal tadi bahwa saya dari kacamata akademisi ya, dari kacamata seorang pendidik bahwa orang tua itu mempunyai peran yang sangat signifikan, peran yang sangat penting untuk kesuksesan anak gitu ya. Jadi oleh karena itu kalau orang tua sudah menyekolahkan anaknya, maka orang tua tidak harus selesai di situ. Jangan dianggap bahwa ketika kita sudah bayar SPP, ketika kita sudah membayar uang pembangunan, maka tugas orang tua selesai. Tidak. Orang tua itu harus berkolaborasi dengan sekolah untuk sama-sama membesarkan anak. Karena Pusat pendidikan yang dikatakan Ki Hajar Dewantara itu rumah, sekolah, dan masyarakat harus sama-sama bekerja sama, berkolaborasi untuk membesarkan anak kita itu. Dan dari perspektif sekolah juga sama, bahwa sekolah tidak boleh tidak boleh merasa bisa untuk membesarkan peserta didiknya. Harus melibatkan orang tua di dalam proses pendidikannya. Apapun itu, boleh mengundang orang tua untuk menjadi, kan sudah banyak nih program-program misalnya orang tua masuk kelas. Misalnya ternyata di lingkungan sekolah itu ada orang tua yang tugasnya sebagai polisi. Yaudah kita undang untuk masuk kelas, memberikan motivasi. Ayo lo begini caranya untuk jadi polisi. Misalnya di lingkungan sekolah itu ada dokter yang anaknya sekolah di situ. Kita undang masuk kelas untuk bisa memberikan motivasi, begini lo jadi dokter. Jadi ada kolaborasi antara orang tua, sekolah, dan masyarakat. Nah, BKKBN ini sebagai masyarakat juga memegang peranan sangat penting untuk ikut andil dalamnya itu. Program-program PIKR, program-program genre apa? Genre itu sangat positif sekali. Dan saya memantau saat itu kan saya jadi guru sekolah juga gitu. Murid-murid saya yang masuk genre PIKR itu mereka yang memang benar-benar termotivasi, kemudian bisa mempengaruhi teman-teman sekitarnya untuk bisa berbuat yang lebih positif. Baik, terima kasih banyak Bang Dion sudah hadir pada hari ini, dan kalau kita undang jangan kapok ya Bang. Siap. Tadi kita udah mendengarkan cerita banyak dari Bang Dion bagaimana proses dari perjalanan karirnya, kemudian membangun rumah tangga dan perencanaan. Banyak poin-poin menarik dari perbincangan kita bersama Bang Dion. Semoga Bang Dion juga sehat selalu ya Bang. Ya. Kita tunggu untuk hadir lagi di bincang kita berkelakar di episode-episode berikutnya. Siap. Dan yang paling penting tadi ada poin-poin menarik yang disampaikan oleh Bang Dion, yang salah satunya adalah bagaimana kita sebagai seorang remaja tentang perencanaan ya, tidak hanya tentang di bidang keluarga, tetapi memang dari sedini mungkin kita sudah harus menyiapkan segala sesuatunya. Karena apa? Kalau berencana itu akan keren, kalau nggak berencana jadinya bencana nanti ya. Dan ini menarik juga nih untuk sobat berkelakar yang ingin ya berkonsultasi ataupun juga bercerita nih bersama kita dan juga ngobrol langsung bagaimana terkait dengan mungkin keluarga balita, kemudian remaja, lansia atau pasangan subur dan yang lain yang mau juga istilah konsultasi atau konseling dengan tenaga-tenaga profesional kita, ataupun juga ingin bertanya terkait lebih lanjut bagaimana program keluarga berencana dan alat kontrasepsi, mungkin bisa langsung menghubungi di via telepon kita di call center 0853 6649 atau 649 5100. Sekali lagi saya ulangin ya, di 0853 6649 5100. Atau kalau pengen langsung nih ngobrol dengan tenaga kita di lokasi atau di lapangan, langsung saja di kantor Satya Gatra. Ini lokasinya di Simpang Karya samping kantor pos. Nanti langsung dilayani oleh petugas-petugas kami di sana. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan episode pertama berkelakar. Jangan sampai ketinggalan episode-episode berikutnya karena kita masih hadir dengan beragam topik inspiratif, kemudian juga keluarga ataupun juga pakar tertentu nih terkait dengan topik-topik menarik kita ke depannya. Jadi sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.